Seseorang pernah bercerita padaku tentang suatu kisah di jantung Pulau Jawa. Konon di sini ada makna tersembunyi tentang cita cinta di balik ruang dan kala. Aku datang untuk memaknai pesan itu. Labirin waktu terasa meski zaman berubah dari masa ke masa. Berawal di kota lama yang penuh makna, berubah menjelma menjadi wisata klasik dan mempesona. Menorehkan memori kecil yang tak akan pernah hilang ditelan kuasa. Seperti akar yang tetap kekar walau ditempa usia. Aku melangkah meninggalkan sesuatu yang pergi. Namun selalu menjadi kenangan di hati untuk tetap menjadi diri sendiri. Aku lalu menemukan simbol perjuangan sebagai rasa menghormati dan cita atas berdikarinya bangsa ini. Berdiri tegak dan menjulang bak tugu muda atas semangat yang ditorehkan untuk setiap generasi. Melanjutkan perjalanan panjang. Langkah kaki ini tak akan terhenti walaupun jalanan terjal dan curam, hingga akhirnya aku bisa menikmati eloknya bumi pertiwi. Ruang membangunkanku dari mimpi. Kala mendorongku berlari. Ondo langit memukau perhatianku di ujung hari ini. Hari di mana aku bisa berdiri memperoleh energi untuk melanjutkan perjalanan esok lagi. Matahari menerpa, udara pagi terasa pertanda semesta mengajak bersukacita. Membangkitkan gairah untuk kembali berpetualang, mengenal lebih dekat dengan orang-orang yang pantang menyerah dan sekuat baja. Oh, ini bisa ya Bu ya? Banyak nih. Banyak yang masih kuning-kuning. Kecil-kecil ini bisa ya? Bisa. Ibu jadi pemetik teh sudah berapa lama? Saya sudah, Pemetik daun teh. sudah 25 tahun. 25 tahun. Iya. Kalau Ibu 6 tahun. 6 tahun. Tapi dari jadi pemetik teh ini hasilnya gimana Bu? Lumayan nggak? Ya buka ya lumayan sedikit-sedikit, cuman ya buat hari-hari lah. Tapi kalau Membantu ya tambahan penghasilan ya. penghasilan cuman Ini udah banyak ya Bu ya? udah. Iya. Mungkin kita geser sana kali ya? Oh Ibu udah banyak banget. Aku baru segini nih. Oh iya.
merangkai pusaka demi pusaka di tanah subur ini demi memaknai cerita untuk menemukan cinta. Mumpung ini cuacanya lagi cerah, Iya. aku mau keliling lagi ya, lanjut ya Ibu ya. Oh, iya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Terima kasih Ya, Ibu, sama-sama. terima Ya, kasih. sama-sama. Makasih ya Ibu. Oh iya. Ya Bu. Lorong demi lorong di kebun teh Kemuning seperti membukakan mata, melihat sudut lain yang berbeda, karena manusia tercipta oleh keragaman budaya. Karena manusia bukan satu-satunya, kita hidup bahagia berdampingan dengan alam di sekeliling kita melalui sebuah karya yang bermanfaat bagi kehidupan nyata. Yellow lights are moving at the sight of morning. Siang Mbak, Siang Pak, saya Mariska. saya Paulus. Kebenaran nih Bapak, tadi saya lihat sini dari depan semuanya menarik sekali ya konsep rumah Atsiri ini ya Pak Iya, ya. Sebenarnya awal tercetus ide ini gimana sih Pak? Sebenarnya sesuai dengan ini ya sih Mbak, tempatnya sih. Jadi memang ini kan bangunannya sudah ada tahun 63. Oh sebenarnya bangunannya sudah lama. Iya, beberapa bangunan ya. Jadi memang ini dulu kan kerjasama antara Indonesia dengan Bulgaria. Oh. Nah waktu itu kan memang ini dibuat pabrik citronella, jadi serai wangi gitu. Ya. Dan memang pada waktu itu diniatkan untuk menjadi pabrik yang citronella yang terbesar di Asia sebenarnya gitu. Cuman pada tahun 86 mungkin nggak bisa bertahan ya, dilelang. Kemudian mencoba dilanjutkan lagi untuk memproduksi Atsiri. Tapi di dalam perjalanannya, Atsiri itu sebenarnya artinya? Atsiri itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu essential oil. Atau kalau dalam bahasa Indonesia Essence ya? essence ya. Essence jadi Atsiri. Iya. The home of essential oil gitu ya. Iya. sebenarnya. Nah karena ininya dulunya tempat produksi, kemudian ketika kita tahun 2015 akhir gitu ya, ini diakuisisi sama Rumah Asri Indonesia. Nah ini kita mencoba riset dulu sih, mencari tahu ini sebenarnya apa gitu kan. Ternyata ketika dalam pencarian arsir itu apa itu, waktu itu kalau kita ketemu 10 orang mungkin 6-7 orang nggak tahu itu arsir itu apa. Iya, kebanyakan juga ya tidak tahu. Akhirnya, wah ini bagaimana Indonesia bisa maju dan berjaya dengan arsiri kalau banyak warganya aja nggak tahu Ya, apa itu padahal arsiri potensinya gitu. banyak banget, Potensinya kan, besar, bisa dibikin di sini besar juga. sekali. Nah akhirnya kita memutuskan, ya udahlah kita coba mengkonsep ini dengan konteksnya tadi, tetapi lebih mengambil dari sisi edukasinya. Jadi ada edu rekreasi lah, lebih ke sana. Itu yang menjadi konten utama Atsiri tadi, bagaimana ini bisa dikenal dan dipelajari oleh banyak orang. Jadi mungkin bisa dibilang idenya tuh pengen memperkenalkan Atsiri gitu ya, Iya, ke orang-orang yang ada di, Iya. terutama di Indonesia. betul. Gitu. Karena potensinya besar sekali. Potensi besar sekali. Iya. Nah di sini kan saya lihat Pak ada museum, ada restoran, ada toko, ada Iya. banyak banget gitu. Sebenarnya program di Rumah Atsiri itu apa aja sih? Ya, konten utamanya kan arsiri. Arsiri ini mulai dari tanaman, nanti kemudian panen, pasca panen didestilasi, sampai menjadi produk dan produk turunannya. Dari ujung ke ujung. Ya, itu dari sisi konten. Kalau yang lain kan fasilitas, berarti ada restorannya, nanti ada glampingnya, ada ballroomnya, ada ruang meetingnya, itu kan bagian dari fasilitas. Karena memang akhirnya menjadi destinasi gitu kan arahnya. Saya lihat ada workshop gitu juga ya? Iya, itu menjadi bagian dari konten juga sih. Jadi ada workshop, kemudian ada edukasinya, belajar untuk anak-anak, dewasa, ada semua sih, gitu. Sama ini kan Rumah Atsiri, essential oil. Orang pasti nyari. Di sini dijual juga nggak sih Iya, Pak ada essential sih. oilnya? Nanti di shop ada. Oh ada di shop banyak di situ Iya. ya? Heeh. Boleh lihat Pak? Ya, oke. Ya, kita ke sana. Kalau essential oil pasti langsung pengen lihat. Iya.
yang ada workshopnya juga kan ya Pak Iya, ya bikin ada. sabun ya? Ya, sabun juga ada workshopnya. Dan ini semua sabunnya pakai essential oil semua. Gitu. Iya, di dalamnya. Semua produk-produknya juga ya, candle-nya, Iya. semuanya ada Iya, ada. essential oil dari sini ya. Iya, ini diffusernya juga semua essential oil. Ini essential oilnya yang origin. Yang andalan apa nih Pak produknya? Biasanya kan suka ada, wah kita andalannya ini nih gitu. Ya, kalau single Atau origin kan umum gitu ya. Kalau mau yang khas itu kan biasanya ini seperti koleksi-koleksi ini yang dikasih nama Rayu, kemudian ada 1963 gitu-gitu. 1963 nyambung sama Sembilan- tadi sejarah tadi Betul ya. sekali. Jadi 1963 itu adalah awal mula ini didirikan, itu kita jadikan sebagai salah satu ini koleksi kita lah gitu. Jadi sementara ini ada 3 koleksi, nanti akan terus ditambah terus. ya Iya. koleksinya. Silahkan dicoba aja baunya. Jadi khas yang hanya bisa didapatkan di rumah Atsiri, Iya, ada Ini koleksi-koleksi yang koleksi memang kita ngeblend sendiri. special collection lah ya bisa Iya. dibilang gitu. Gitu. Mudah-mudahan next time saya bisa datang lagi Pak, Iya. lihat koleksi baru, Oh iya. burung lagi. Iya. Oke deh Pak, saya mesti pamit dulu karena Oke. mesti ke tempat lain. Iya. Terima kasih Baik. banyak Terima Pak. kasih. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu lain kali ya Iya. Pak ya. Terima Makasih. kasih Pak. Makasih. Ya. Aku sepakat setiap orang berhak menerima kebahagiaan melalui caranya. Larut dalam buayan air terjun Jumo memberikan sensasi yang tiada duanya, walaupun dingin menusuk dada. Aku semakin mengenal diriku sendiri tanpa harus merasa iba. Menebar kebaikan untuk sesama, melupakan keangkuhan yang tiada guna. Aku makin paham mengapa kita wajib menjaga warisan budaya. Malam Pak. Mau ke nasi lewat dekat sini Pak. Udah enak kan? Yuk. Nah yang ini ya nasi liwet. Wong Solo. Iya. Oke di sini ya Pak. Iya. Sini. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. banyak Mbak ya, makasih banyak. Saling tersenyum dan menyapa kepada siapa saja yang lewat di depan kita. Malam. Ini kosong Mas? Kosong Mbak. Terus sini ya. Bu, lewatnya satu ya. Wah. Di jajaran sini emang liwet semua ya Mas ya? Iya Mbak. Ini terkenalnya memang di sini Mbak. I was searching for an open door. Merasakan hangatnya malam lewat cita rasa nasi liwet, menjadi cerita ini makin lengkap. Tiap sudut punya cara yang berbeda untuk menyajikan kecantikan maupun keramahannya. Couldn't stand the thought of losing her before time had come. Hingga pagi menjelang berubah menjadi semangat baru untuk terus berjalan mencari kerinduan akan kebaikan. Watu cenik menantang nyaliku supaya tegar berpijak. Berani berekspresi, mencari jati diri, tertawa lepas seakan tiada beban di hati. Kita seperti sedang berperan pada dunia kita sendiri. Dunia pertunjukan yang penuh warna dan gerakan. Kita seperti sedang menari dan menjulang tinggi. Tak gentar aku menanti apa yang sebenarnya alam siratkan.
Aku berjalan menuju Waduk Gajah Mungkur, melewati jembatan yang kokoh dan makin membuka mata. Selalu ada hikmah di balik tiap kesalahan. Selalu ada petuah jika kita mau melangkah. like a rose in a riverbed. Masa lalu tak perlu menjadi penghalang. Kita memang perlu berkorban untuk apa yang kita citakan. Aku berkunjung ke Museum Kars untuk mengetahui hubungan bebatuan dari masa prasejarah hingga zaman modern. Di museum ini aku mengerti bahwa kita ada karena generasi kita sebelumnya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Aku sadar ketika kita terjatuh, kita punya kesempatan untuk berdiri kembali. Kita bisa terus tegap berani menjalani hari demi hari. Merasakan wujud nyata apa yang tidak sebelumnya kita paham. Warna dan elemen baru yang sebelumnya tak kentara. Koridor benteng Van der Wijk ini menggagasku untuk mencari secercah harapan baru. Terang dan berbinar seperti datangnya asa. Perjalanan ini seakan membawaku keluar dari zona nyaman. Tapi lama-lama aku justru menikmati peranku untuk bertemu suasana dan sosok baru. Aku menuju ke Kebumen dan memutuskan sejenak beristirahat di sana. Siang Ibu. Siang, Mbak. Lagi bikin apa nih Bu? Lagi bikin ini bumbu sambal sate. Aku ikut duduk boleh ya? Boleh. Ini bahannya apa aja nih Bu? Bahannya yang buat bikin sausnya sate itu yang buat sambal itu kan tempe sama cabai, nanti ditambah bawang goreng. Jadi sausnya beda ya Bu ya? Karena biasanya kan pakai saus kacang ya kalau sate ya? Kalau ini kacang cuman buat pelengkap rasa. Oh tetap pakai. Yang iya pakai dasarnya ya tempe sama cabai. Terus nanti baru campur. Baru ini jadi nanti. Wah, oke. Berarti ini khasnya karena dari tempe ya Bu ya? Iya, kalau sambalnya saus tempe. Oke. Cuma ada di sini ya Bu ya? Aku belum pernah lihat yang lain sih yang pakai tempe. Wah, jadi bener-bener penasaran. Boleh taruh sini lagi kali ya? Jadi bener penasaran deh gimana rasanya. Ya udah. Coba nanti. Aku pesen dulu kalau gitu ya Bu ya. Iya, silahkan Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya. Merasakan sate ambal dengan bumbu rempah yang unik dan berbeda. Karena hidup harus berasa. Mengingatkanku pada orang tua yang selalu bilang padaku bahwa semua petualangan tak akan pernah sia-sia sampai kapanpun.
akan menemukan jawaban pada waktu yang tepat. Sampai aku lelah dan berhenti di pantai Menganti. Aku mencoba memaknai perjalananku tanpa ragu. Mungkin yang kita butuhkan adalah kesabaran, seperti menunggu sunset di pantai Menganti yang terbenam. Tampak cantik rupawan dan tak bosan untuk diabadikan. Pada akhirnya aku pun mengerti, cinta bisa datang tak kita kira. Cinta bisa tumbuh tak kita duga. Namun, satu hal yang aku catat, cinta orang lain datang jika kita sudah mencintai dan mengenali diri kita secara nyata.